Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Akbar, mahasiswa PTIQ Jakarta, Fakultas Usuluddin pada bidang ilmu hadis. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Usul Fikih bagian istihad. Definisi istihad yaitu dari sisi bahasa mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit tentunya. Dan kata istihad ini tidak diterapkan pada pengerjaan sesuatu yang mudah atau ringan. Karena dalam bahasa Arab, al-jahdu yang berarti daya upaya atau usaha yang sangat keras. Istihad artinya berusaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. Usaha maksimal dalam melahirkan hukum-hukum syariat dari dasar-dasarnya melalui pemikiran dan penelitian yang sungguh-sungguh dan mendalam. Menurut definisi usul fikih, seorang ahli fikih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara dan hukum syara menunjukkan bahwa istihad hanya berlaku di bidang fikih, bidang hukum yang berkenaan dengan amal, bukan bidang pemikiran amali dan bukan nizari. Pandangan yang mendasar bahwa istihad usaha yang sungguh-sungguh mendalam dapat dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk mencapai atau memperoleh sesuatu hukum syariat melalui pemikiran yang sungguh-sungguh berdasarkan dalil naqli yaitu Al-Quran dan hadis. Orang yang mampu menetapkan hukum suatu peristiwa dengan jalan ini disebut mustahid. Mustahid adalah orang yang mengerahkan segala daya dan upaya untuk hal tersebut. Pengambilan hukum melalui istihad. Apabila seorang mencapai tingkatan mustahid, ia wajib beristihad sendiri atas masalah yang dihadapinya. Ia dilarang bertaklid kepada orang lain bila ia telah mencapai hukum peristiwa yang dicarinya itu berdasarkan zonnya. Oleh karena sempitnya waktu, seorang mustahid yang belum memperoleh apa yang diistihadkan dianggap sah bertaklid kepada mustahid lain yang lebih terpercaya, baik mustahid yang telah tiada maupun yang masih ada. Jadi bagi seorang mustahid wajib beristihad untuk orang lain bila tidak ada orang yang sanggup menetapkan hukum peristiwa yang berada pada orang lain itu dan dikhawatirkan kehabisan waktu untuk mengamalkannya. Tetapi kalau masih ada mustahid lain atau yang tidak ada kekhawatiran akan habisnya waktu mengamalkan peristiwa yang hendak dicari hukumnya, maka baginya beristihad itu adalah wajib kifai. Seorang mustahid hendaklah mengamalkan hasil istihadnya, baik di dalam memutuskan perkara maupun di dalam memberikan fatwa. Bagi mustahid lain tidak wajib mengikutinya, karena pendapat seseorang sepeninggal Rasulullah SAW bukan merupakan hujah yang harus diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Hanya saja bagi orang awam yang tidak mempunyai kesanggupan untuk beristihad hendaknya mengikutinya. Sebagai imbalan jerih payah seorang mustahid dalam beristihad, sekalipun istihadnya tidak tepat, ia akan diberi Allah suatu pahala. Akan tetapi kalau istihadnya tepat dan benar, ia akan dapat pahala ganda. Satu pahala sebagai imbalan jerih payahnya dan satu pahala yang lain sebagai imbalan ketepatan hasil istihadnya. Sabda Rasulullah SAW, apabila seorang hakim memutuskan masalah dengan jalan istihad, kemudian benar, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia memutuskan dengan jalan istihad kemudian keliru, maka dia mendapat 1 pahala. Jadi sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Ketika seorang mustahid itu beristihad, salah dalam memutuskan, itu dapat 1 pahala, dan apabila benar maka dapat double pahalanya. Nah, syarat-syarat untuk beristihad, ya, yang paling pertama adalah mengetahui bahasa Arab tentunya. Kenapa? Bahasa Arab sangat diperlukan bagi seorang mustahid, sebab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab tentunya. Al-Sunnah juga dipaparkan dalam bahasa Arab. Jadi antara Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama hukum Islam, sehingga tidak mungkin seseorang bisa mengistinbatkan hukum Islam tanpa memahami bahasa Arab dengan baik. Yang kedua, mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran dengan segala ilmu yang terkait dengannya sangat diperlukan bagi seorang mustahid.
Sebab Al-Quran merupakan sumber utama hukum syara, sehingga mustahil bagi seorang yang ingin menggalikan hukum syara tanpa memiliki pengetahuan yang memadai tentang Al-Quran. Syarat-syarat istihad yang berikutnya yaitu memiliki pengetahuan yang memadai tentang as-sunnah. Nah, as-sunnah ini dan hal-hal yang terkait dengannya harus dimiliki oleh seorang mustahid. Sebab as-sunnah merupakan sumber utama hukum syara di samping Al-Quran yang sekaligus berfungsi sebagai penjelasnya. Pengetahuan yang terkait dengan al-sunnah ini yang terpenting antara lain adalah diroyah dan riwayah, asbabun wurud dan al-jarrah wa ta'dil. Kemudian mengetahui letak ijma dan khilaf. Pengetahuan tentang hal-hal yang telah disepakati ijma dan hal-hal yang masih diperselisihkan khilaf mutlak diperlukan bagi seorang mustahid. Hal ini dimaksudkan agar seorang mustahid tidak menetapkan hukum yang bertentangan dengan ijma para ulama sebelumnya, baik sahabat tabi'in maupun generasi setelahnya. Oleh karena itu, sebelum membahas suatu permasalahan, seorang mustahid harus melihat dulu status persoalan yang akan dibahas. Persoalan itu sudah pernah muncul pada zaman terdahulu atau belum? Jika persoalan itu belum pernah muncul sebelumnya, maka dapat dipastikan bahwa belum ada ijma terhadap masalah tersebut. Mengetahui maqadis asy-syariah ini juga bagian dari syarat ijtihad. Pengetahuan tentang maqadis asy-syariah sangat diperlukan juga bagi seorang mustahid. Disebabkan bahwa semua keputusan hukum harus selaras dengan tujuan syariat Islam, yang secara garis besar adalah untuk memberi rahmat pada alam semesta, khususnya kemaslahatan manusia. Lalu kemudian memiliki pemahaman dan penalaran yang benar. Pemahaman dan penalaran yang benar merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid agar produk-produk ijtihadnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian memiliki pengetahuan tentang usul fikih ya secara mendalam merupakan kewajiban bagi setiap mujtahid. Hal ini disebabkan bahwa kajian usul fikih antara lain memuat bahasan mengenai metode ijtihad yang harus dikuasai oleh siapa saja yang ingin beristinbat hukum. Niat dan itikat yang benar ini juga harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Ikhlas semata-mata mencari ridha Allah sangat diperlukan, sebab jika mujtahid mempunyai niat yang tidak ikhlas sekalipun daya pikirnya tinggi, maka peluang untuk membelokkan jalan pikirannya sangat besar, sehingga berakibat pada kesalahan produk ijtihadnya. Nah, contoh-contoh ijtihad contohnya ya, penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Nah, para ulama ini biasanya kan berdiskusi untuk menetapkan tanggal awal Ramadan kapan dan Syawalnya kapan berdasarkan penampakan bulan, dengan mempertimbangkan berbagai metode dan kriteria yang diakui dalam ilmu fikih. Kemudian contoh lain, ijtihad Rasulullah SAW dalam perang Badar. Pada saat itu Rasulullah melakukan ijtihad terkait tawanan perang, yang kemudian didiskusikan dan dikoreksi berdasarkan wahyu yang turun. Jadi sangat penting sekali ijtihad ini dilakukan, tentunya dengan syarat-syarat yang tadi sudah disampaikan, agar kita tidak terlambat dalam beramal, ya, sehingga harus segera diputuskan oleh orang-orang yang memiliki syarat-syarat tersebut. Itu saja teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.